Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati, istamir dirasatana, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bab berdoa sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ad-Du'a, mafhumuhu, ahkamuhu, akhta'un taqa'u fihi. Pasal yang baru ada bud-du'a di buku Anda halaman yang ke-67 ya. Etika di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Ikhwafillah azawakumullah wa rahimakumullah. Kama anna lid-du'ai syurutan fakadzalika lahu adabun yajibu tawaffaruha. Berkata Syekh Al-Hamud Muhammad ibnu Ibrahim Al-Hamud hafizahullah ta'ala, sebagaimana kita mengetahui berdoa itu ada syaratnya. Telah kita terangkan penjelasannya. Maka seperti itu juga doa wajib terpenuhi etikanya. Kayyakunu du'a kamilan, supaya doa itu menjadi sempurna. Wa min hadhil adabi ma yali. Ada beberapa etika dalam berdoa yang berikut ini yang diringkaskan dari beberapa buku, dijelaskan oleh para ulama. Al-ula as-sana'u 'ala Allahi qabla du'a. Orang yang berdoa itu mestinya mengawali dengan pujian terhadap Allah Ta'ala sebelum dia meminta. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diawali dengan bacaan atau ucapan salawat atas Nabi, yakni salawat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan salawat yang mengada-ngada dalam agama. Apa dalilnya? An Faddalah ibni Ubaid, sahabat yang bernama Faddalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qal bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan id dakhala rajulun. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, tiba-tiba masuklah seorang lelaki. Fa shalla faqala, ia salat dan berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmatilah diriku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menegur orang itu, ajalta ayyuhal musalli, wahai kamu orang yang sedang memohon kepada Allah, kamu tergesa-gesa dalam doamu. Kamu tergesa-gesa dalam doamu, kata beliau. Idza shallaita faqa'atta, apabila kamu telah selesai mengerjakan salat kemudian kamu duduk untuk meminta kepada Allah, fahmadillaha bima huwa ahluhu, sebelum kamu memohon sesuatu, pujilah terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang pantas untuk Allah. Misalnya ia berkata, Allahumma antal khaliq, Allahumma antal khaliq, antal aziz,
antal ghafur, antar rahim, tawwab. Wa anta tawwabur rahim. Dipuji dengan pujian yang banyak begitu. Kata beliau selanjutnya, ikhwati rahimanillah, wa shalli alayya summa ad'uhu. Setelah itu bersalawatlah kepadaku. Kepada siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau yang semisal daripada itu. Setelah itu kemudian berdoa, minta kepada Allah. Ketika engkau sudah memuji Allah, bersalawat atasku, baru sampaikan permohonanmu kepada Allah. Kata fadhala summa shalla rajulun akhar. Ba'da dzalik, setelah orang itu ada lagi orang lain datang masuk ke dalam masjid, lalu dia memohon kepada Allah. Sebelumnya fahamidallah, ia puji dulu Allah. Wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi segera berkata kepada orang tadi, ayyuhal musalli, wahai anda orang yang sedang mengerjakan salat dan doa, ud'u tujib, doalah, kamu nanti akan dijawab. Doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah memuji Allah, kemudian dia bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala alaihi salatu wasallam, dan Nabi dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, beliau mengatakan kullu du'ain mahjubun, semua jenis doa itu terhalangi, hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang berdoa itu mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Riwayat ini juga menunjukkan keutamaan membaca salawat, terutama bersalawat di malam atau di siang hari Jumat. Kita dianjurkan memperbanyak salawat di malam Jumat maupun di siang hari Jumat. Sayang kaum muslimin kebanyakannya tidak menyadari ini. Malam Jumat mereka asyik dengan permainan atau amal-amal yang tidak sunnah. Padahal dalam riwayat Imam Bukhari yang disunnahkan ketika hari Jumat itu memperbanyak salawat atas Nabi. Qala Syekh Al-Hamud mengatakan dalam ucapan beliau selanjutnya, yakni asani, poin yang kedua. Yang kedua atau yang pertama ya, Pak? Kedua ya. Al-iqrar bidanbi wal i'tirafu bil khati'ati. Orang yang berdoa itu mestinya dia mengakui di hadapan Allah Ta'ala, ia mengakui tentang dosa dan kesalahan yang sering ia lakukan. Walidzalika fa inna du'a Yunus alaihi salam, karena Nabi Yunus ketika beliau berdoa, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya ia katakan dengan iktiraf, dengan berkata fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kegelapan perut seekor ikan, Yunus itu berkata bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Engkau, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini mengakui, iktiraf, mengaku di hadapan Allah dosa yang telah ia lakukan. Ya. Min a'dhamil adiyati illam yakun a'dhamuha. Bahkan doa Nabi Yunus termasuk doa yang paling agung. Kalau tidak mau disebut sebagai doa yang agung saja, bahkan dia itu doa yang paling agung, termasuk doa yang paling agung. Wa madzalika illa li'annahu dhammana i'tirafa biwahdaniyatillahi ta'ala, karena dia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa iqraruhu bidanbi, dan mengakui dosa yang telah dia lakukan, wal khati'ati wa dzulmi li nafsi, kesalahan dan kedzaliman yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Makanya ia mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah.
subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minat zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Wa kadzalikal halu binisbati lidu'ail adhimil musamma bi sayyidil istighfar. Sama dengan hal ini alhamdulillah. Doa yang agung yang kita kenal dengan sebutan sayyidul istighfar. Sudah hafal semuanya kan ya? Insyaallah ya. Apa contohnya? Awal mulanya gimana sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini hambamu. Terus bagaimana kan? Wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. Sesungguhnya aku ini berada pada perjanjian denganmu. Sesungguhnya ancamanmu hak bagi diriku. Aku akan lakukan sebatas kemampuan yang aku lakukan beribadah kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bidanbi. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang telah kulakukan terhadap diriku sendiri. Aku akui kepada dirimu tentang dosa-dosa yang aku lakukan. Ini contoh doa apa namanya? Sayyidul istighfar yang mengandung apa? Iktiraf, pengakuan terhadap dosa-dosa yang dilakukan dirinya. Mestinya kita seperti itu. Nah, walladhi yu'addu afdalu siyagil istighfar wa min asbabi afdaliyati annahu tadamman al-iqraru bidzanbi, di mana sayyidul istighfar itu dianggap sebagai permohonan ampunan dari sisi bentuk susunan kata permohonan ampun yang paling baik dan paling agung, karena di dalamnya ada kandungan pengakuan dosa. I'tiraful bil khati'ah, merasa bersalah di hadapan Allah Ta'ala. Kama ja'a fi hadis Saddad ibni Aus, seperti hadis Saddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sayyidul istighfar, penghulunya permohonan ampunan itu, ayyaqulal abdu, ketika seorang hamba berkata dalam doanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u lak bi ni'matika alayya wa abu'u lak bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha fin nahari muqinan biha, kata Nabi, barang siapa yang membaca doa ini dalam keadaan dia mengerti maknanya, yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, famata min yaumihi, setelah itu dia meninggal dunia di hari di mana dia mengucapkan doa itu, qabla ayamsi, sebelum sore hari datang padanya, fahuwa min ahlil jannah, maka kematiannya itu menjadi sebab dia termasuk ahli surga. Wa man qala minal laili, dan barang siapa yang membaca sayyidul istighfar itu di malam hari, wa huwa muqinun biha, yakin dengan sayyidul istighfar itu Allah akan mengampuni dosanya, Allah Maha Pengampun dan seterusnya, famata qabla ayusbiha, meninggal dunia sebelum datangnya waktu salat subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk terhitung sebagai ahli surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awat. Ini hafalkan ya kan, baca setiap saat, jangan cuma sekali. Sahabat-sahabat Nabi itu menghitung, seperti Anas bin Malik menghitung Nabi beristighfar kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari berapa kali? 100 kali. Sehari semalam Nabi itu mengucapkan astagfirullahaladzim inni kuntu minadz dzalimin, atau yang semisal daripada, tidak kurang dari 100 kali. Padahal beliau tidak punya dosa. Nah, mestinya kita lebih daripada itu. Ya. Nah, salisan. Sekarang yang ketiga. Etika yang ketiga adalah at-tadarru wal khusyu' war rughbah war raghbah war rahbah. Orang yang berdoa itu mestinya dirinya bersikap rendah hati di hadapan Allah,
lalu menghadirkan hatinya atau khusyuk. Kemudian dibarengi dalam doanya itu ada perasaan cemas, kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak mengampuni dosanya kemudian menyiksa dirinya. Jadi orang berdoa ini harus terkumpul semuanya ini, ikhwan. Terkumpul sikap merendahkan diri, khusyuk di hadapan Allah, kemudian berharap dengan ampunan Allah, tapi dia juga merasa takut kalau Allah akan menyiksa dirinya karena dosa-dosanya di masa lalu. Qala ta'ala ala an anbiya'ihi. Inilah Allah Ta'ala menceritakan bagaimana nabi-nabinya Allah alaihi wassalatu wassalam. Ini nabi, ikhwan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya para nabi itu mereka adalah orang-orang yang bersegera memperoleh kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka selalu berdoa. Dalam doanya itu mereka memiliki rasa takut dan harapan yang kuat. Takut kalau disiksa oleh Allah, harapan kalau bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kata Allah, wa kanu lana khashiin. Mereka itu terhadap kami khusyuk. Ini Nabi. Kadang kita itu doa lalai, mulutnya mengucapkan ya Allah ampuni aku, maafkan dosaku, tapi pikirannya kemana-mana, sehingga mulut dengan hatinya itu nggak cocok. Hatinya memikirkan A, mulutnya meminta B. Mestinya orang berdoa itu hati dan mulutnya menyatu, sama, memusatkan konsentrasinya yang disebut dengan khusyuk. Dan jangan sombong. Jangan terus aku ini ustaz, ya Allah masa nggak kamu kabulkan doaku? Nggak bisa. Kemudian doa sambil dengan kesombongan, membuat doa dengan caranya sendiri. Jangan. Iktiraf. Rasulullah dan para rasul yang lainnya rendah hati, merendahkan hati, enggak berani bersikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam memohon. Karena ada orang yang berdoa dengan kesombongan, ya Allah ampuni aku kalau kamu mau, kalau enggak apa-apa. Kan begitu. Ya Allah beri rahmatmu untukku kalau kamu mau, kalau enggak apa-apa. Ini sombong. Tidak bersikap tadarru, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya merendahkan hatinya, mengkhusyukkan jiwanya, merasa senantiasa takut kepada Allah dan berharap dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah yang keempat, al-jazmu fid du'a. Mestinya berdoa itu menjazamkan permintaannya. Maksudnya jazm itu jangan pelintat-pelintut. Yang pasti kalau meminta. Selain jazm dalam doanya itu ikhwati rahimakumullah, wal azmu fil masalah, diazamkan, dikuatkan, disungguh-sungguhkan yang dia minta itu, jangan main-main. Karena ada orang mengatakan ya Allah berikan ke saya kemudahan untuk bisa beribadah umroh, tapi main-main. Mestinya dia menghadirkan hati sungguh-sungguh merasa butuh dan dia bertekad yang kokoh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Inilah Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqulunna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah seorang di antara kalian mengucapkan dalam doanya, ya Allah ampuni aku semaumu atau jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, rahmati aku kalau kamu mau. Kata Nabi, liya'zamal mas'alata fa innahu la mustaqrah lahu. Harusnya orang berdoa itu mengazamkan permohonannya, bersungguh-sungguh dengan apa yang dia minta, karena tidak usah khawatir, Allah itu zat yang tidak bisa dipaksa. Kita cuma minta. Dan kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hal yang aib. Meminta apapun juga, sampai dulu sahabat Nabi berdoa kepada Allah untuk minta tali sendal. Tali sendal dia minta kepada siapa? Doa. Kadang-kadang kita nggak begitu ya kawan. Kita ini kadang-kadang doanya kepada Allah kalau hal-hal yang besar saja, hal-hal yang agung saja, tapi hal-hal yang kecil kita lupa kepada Allah. Padahal kita dianjurkan mengingat Allah dalam kondisi sempit maupun lapang, urusan kecil maupun urusan yang besar. Faham ya akhwati? Nah, kadalik. Seperti misalnya mau masuk kamar mandi, itu kan menurut kita remeh. Tapi kita butuh doa. Allahumma inni a'udzubika minal
khubuthi wal khaba'is. Dan itu memiliki faedah yang luas. Naam kadzalik. Kemudian yang kelima, al-khamisah, al-ilhahu bid-du'a. Kalau berdoa itu berkesinambungan, terus sampai dikabulkan pun terus doa. Jangan musiman. Musim Ramadan, musim doa, ya Allah ampuni aku, lepas Ramadan enggak pernah berdoa. Jangan begitu, berdoa itu terus-menerus. Ya. Fa huwa minal adabil jamil, karena ini termasuk etika yang sangat indah. Allati tadullu ala sidqi raghbah, bukti bahwa orang ini benar-benar sangat butuh kepada Allah. Tingginya harapannya kepada Allah, fima indallah, terhadap apa yang disimpan di sisinya Allah Azza wa Jalla. Summa innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a, karena sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang berdoa terus-menerus dengan rintihan. Merintih kepada Allah dengan terus-menerus, ya Rabbi kuntu zalimun wa antal ghafurur rahim faghfirli wa la yaghfirud dzunuba illa anta. Terus diulang-ulang merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa inna kama jaa fi hadisi Aisyah radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana terdapat dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yuhibbul mulahhina fid du'ai. Allah cinta dan suka kepada orang yang merintih terus-menerus kepada Allah di dalam doanya itu. Berarti dia merasa butuh kepada Allah. Jangan doa seperti orang yang dikejar maling atau terbalik ngejar maling begitu Mas Ikhwan. Doanya Masya Allah, kita sering melihat sama seperti ini. Imam-imam masjid doanya ngebut, Allahumma fili dunubi wali wali warhamma kama rabbiyan saghira, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini khabir tidak punya adab. Kita kalau mau memohon kepada manusia saja nggak mungkin berkata seperti itu. Pak, cepat Pak, beri saya duit Pak, uang. Ya sama orang yang dipukul. Kan begitu Bapak? Coba kalau Bapak minta sama orang dalam keadaan seperti itu, ya nggak dikasih. Tapi kalau Bapak meminta kepada Allah dengan cara memuji Allah, ya Allah, Engkau zat yang maha indah. Ya Allah, Engkau zat yang maha kuasa, maha perkasa, maha menakdirkan, takdirkan bagiku takdir yang baik, diberi oleh Allah. Bagi Allah itu permisalan yang tinggi. Kita buat sebuah kias aulawiyah, permisalan yang rendah, misalnya manusia, itulah Pak. Kalau Bapak anaknya datang berkata, Masya Allah Abi hari ini kelihatan lebih muda, jenggotnya rapi, baunya wangi, senyumnya Masya Allah. Ujung-ujungnya dia berkata apa? Perlu duit Bi. Dikasih. Iya kan? Dikasih. Antum, saya yakin begitu. Kalau anak antum dekat-dekat, desel-desel, kemudian muji-muji antum, dia minta antum kasih. Coba kalau anak antum ketuk pintu, masuk-masuk Bi, perlu duit Bi. Ya mungkin gak akan diberi, karena dia tidak punya adab. Ini kepada Allah, zat yang maha pencipta, maha indah, maha kuasa, yang gak bisa dipaksa. Kita cuma bisa memelas kepada Allah, berkeluh kesah. Nah, kadzalik. Sehingga ikhwati rahimanillah, lihat di perang Badar Nabi ketika berdoa, ya Allah, kami adalah hamba-Mu. Kalau seandainya Engkau biarkan kami binasa, tidak ada lagi yang akan bisa menyembah-Mu. Diulang lagi sampai Abu Bakar mengatakan, hasbuk ya Rasulullah, cukup, doamu didengar oleh Allah. Diulang lagi oleh Nabi, terus menerus. Kan kadang kita doanya cuma sekali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, langsung ditutup wassallallahu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu. Padahal Nabi mengulang-ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam riwayat Abu Daud Nabi sering mengulang 3 kali. Setiap doa yang dia panjatkan kalimatnya diulang sebanyak 3 kali. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya sadisah, keenam, ad-du'a fi kullil ahwal. Berdoalah dalam setiap kondisi. Wadhalika fi siddati warraha, ketika engkau dalam kondisi sempit atau engkau dalam kondisi lapang, senang atau susah. Wa fil mansati wal mukrah, engkau dalam keadaan senang, bahagia, atau engkau dalam keadaan sedang sedih.
Doa ini mesti dibaca tiap saat. Misalnya kita berkata kalimat, ya Allah, Engkau Maha Kaya, beri aku rezeki. Walaupun kita sudah kaya, tetap ucapkan itu. Apalagi kita miskin. Atau sebaliknya, ketika miskin dia berkata, ya Allah, kayakan saya. Ketika dia sudah kaya, dia tidak pernah berdoa kepada Allah seperti ini. Maka orang seperti ini salah dalam doanya. Nah, doa ini mestinya setiap keadaan, sempit maupun lapang. Li hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Tabrani dan yang lain-lainnya, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'idi wal qurabi falyuksir minad du'a'i fir rakha'i. Barang siapa yang dia senang permohonannya kepada Allah diijabah saat dia meminta dalam kondisi sempit maupun susah, maka hendaklah dia memperbanyak doa kepada Allah di saat dia lapang atau senang. Karena kan kita nggak tahu kapan datangnya kesempitan atau kesusahan, kan begitu ya kawan. Dunia itu diciptakan oleh Allah, nggak mungkin di atas terus. Ada saatnya dia masuk, ada saatnya dia merasa sulit, dia berada dalam kondisi sempit. Ada saatnya seperti itu. Nah, maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kepingin dalam kondisi kita sempit, susah, doanya tetap dikabulkan oleh Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita lapang, senang, kita banyak doa. Penyakitnya manusia di saat senang lupa sama Allah. Sehat badannya, jarang mensyukuri nikmat sehatnya. Ketika dia sudah sakit, doa. Udah doa tambahi lagi dengan nadar, kan begitu ya. Padahal nadar itu ciri-ciri orang apa? Orang pelit. Orang yang suka bernadar itu orang yang pelit, dakhil. Nah, kadzalik wallahu a'lam bishawab. Kemudian hafizah rahimanillah yang ketujuh, as-sabiah. Tajannubad du'a 'alal ahli wal mali wan nafsi. Jauhi berdoa memohon kejelekan untuk keluarga atau harta atau diri sendiri. Jangan mendoakan kejelekan diri sendiri. Jangan mendoakan kejelekan untuk harta dan keluarganya. Enggak boleh seorang bapak mendoakan, semoga kalau kamu tidak nurut perkataan bapak, semoga kamu celaka. Ini enggak boleh. Atau misalnya seorang pengendara kendaraan, onta begitu, maka dia mengatakan onta sial. Onta tidak ada manfaatnya. Nanti kamu akan saya jual, misalnya begitu. Ini contoh bahwa dia mencela siapa? Kendaraannya. Itu berdoa kejelekan. Nah, ada seorang lelaki yang sedang murka kepada suaminya. Laki-laki murka kepada istrinya dia doakan dengan doa kejelekan. Kalau kamu tidak patuh dengan saya, semoga kamu mandul. Nauzubillah. Ketika bertengkar, istrinya minta cerai, dia bilang, saya akan ceraikan kamu kalau suatu saat nanti terceraikan. Saya doa mudah-mudahan kalau kamu punya suami nggak punya anak sama. Ini jelek, nggak pernah. Nabi nggak pernah seperti itu. Nabi itu kalau benci dengan seseorang, beliau mengucapkan Allahumma hdihi, ya Allah beri hidayah orang ini. Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Seperti itu Nabi. Sekali saja Nabi mendoakan kejelekan ketika kunut apa? Kunut nazilah, disebut namanya, ya Allah laknatlah fulan, hancurkan fulan, ditegur oleh Allah. Kan orang yang menurut kita jelek, bisa jadi di akhir hidupnya dia menjadi orang yang baik. Faham tuh? Nah, kata dia, yang boleh itu mendoakan secara umum, ya Allah hancurkan Yahudi secara umum, Nasrani secara umum. Ya Allah hancurkan orang kafir, orang musyrik yang menyakiti kaum muslimin. Guncangkan kaki-kaki mereka, tenggelamkan mereka ke dalam bumi seperti engkau tenggelamkan kaum-kaum sebelumnya. Boleh. Tapi enggak disebutkan namanya satu persatu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Li'anna du'a yaqsudu minhu jalban nafi wa daf'i dhar. Bukankah tujuan berdoa itu memperoleh manfaat, menolak mudarat? Wa du'a 'alal ahli wal mali wa nafsi la maslahatan wara'ahu. Sementara mendoakan kejelekan buat diri sendiri, keluarga dan hartanya itu enggak ada maslahatnya. Jadi enggak sesuai dengan tujuan berdoa. Bal huwa dararun mahdha 'ala da'i nafsi. Bahkan ini menimbulkan mudarat bagi orang yang berdoa itu sendiri. Menimbulkan mudarat bagi orang yang berdoa itu sendiri. Famada sayajni min fasadi ahli wa mali wa nafsi.
Kalau begitu kenapa dia tetap saja berusaha untuk berdoa kejelekan untuk keluarganya, dirinya sendiri atau harta bendanya? Itu nggak boleh. Mestinya lebih baik dia berdoa apa? Agar keluarganya diberi hidayah. Kita kalau berselisih dengan istri kita, ternyata kita mengetahui kita yang benar secara dalil agama, secara dalil agama, bukan menurut apa? Bukan menurut hawa nafsu, karena kebanyakan kita mengukur baik dan buruk dengan hawa nafsu. Istrinya lagi sholat dipanggil, ta'al, nggak mau datang, kata suaminya, kamu nggak tahu menjawab panggilan suami hukumnya apa? Wajib. Ini salah suaminya. Lalu istri sedang sholat maghrib, gitu. Kalau istri sedang sholat ba'da maghrib, ba'diyah maghrib, dipanggil suami, ya batalkan sholatnya. Karena menjawab panggilan suami hukumnya apa? Wajib. Sementara sholat ba'diyah maghrib hukumnya apa? Sunnah. Mustahab, tidak sampai wajib. Dan demikian menempatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa lihadza qala alaihi salatu wassalam, makanya Nabi menasihati kita dengan berkata, la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan kejelekan atas diri kalian sendiri, wala tad'u ala auladikum, jangan berdoa jelek untuk anak-anak kalian, wala tad'u ala amwalikum, jangan mendoakan kejelekan harta benda kalian, wala tawaffaqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum, karena dia enggak tahu ada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab. Bila ucapan doanya itu sesuai dengan waktu yang diijabah, niscaya terjadi apa yang dia ucapkan. Akhirnya menyesal kan dia. Nah, berapa banyak orang tua berkata kepada anaknya, karena anaknya nakal, dia berkata, celaka engkau nanti. Keluar dari rumah, tabrak mobil, celaka benar. Siapa yang menyesal? Orang tuanya. Mendoakan keburukan. Mestinya dia mengucapkan hadanallahu wa iyyak. Nah, semoga Allah memberi bapakmu ini hidayah, kemudian juga memberi engkau hidayah. Itu lebih baik, ya toh? Nah, istrinya cerewet, ngomel terus, jangan antum sumpahin gitu ya. Mudah-mudahan bibir ente membeli gitu. Ya, jangan, didoakan semoga Allah menjadikan lisanmu alat untuk membaca Quran, tidak mencela, tidak memaki, tidak banyak bicara, begitu. Kecuali yang bermanfaat maksudnya ya. Nah, kali. Kemudian alhamdulillah rahimahullah yang ke-8. Sahih? Samina. Yang ke-8, ad-du'a'u salasana. Di antara etika berdoa itu berdoa sebanyak 3 kali, diulang 3 kali. Kama jaa fi sahih Muslim, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, panjang hadisnya, di antaranya adalah kalimat yang berbunyi, falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu summa da'a alaihim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salatnya, maka beliau mengangkat suaranya berdoa keburukan untuk mereka. Karena idza da'a salasan, Nabi kalau doa itu suka diulang 3 kali. Summa qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, kemudian dia mengatakan, ya Allah, atasmu kami serahkan kejelekan orang Quraisy. Ya Allah, orang Quraisy ini menjadi kewajibanmu untuk menyiksa mereka atau menghukum mereka. Nabi ulang 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, dalam Kitabul Jihad wal Hijrah. Kemudian yang ke-9, tasi'ah, istiqbalul qiblah. Berdoalah menghadap ke arah kiblat, walaupun nggak wajib. Seperti antum mau masuk kamar mandi, kemudian pintunya menghadap ke arah apa? Timur gitu. Antum kalau mau doa jangan berbalik arah dulu, menghadap kiblat dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kemudian balik kanan masuk kamar mandi. Enggak begitu. Tetapi kalau doa yang dimaksud menghadap kiblat, doa-doa secara khusus, misalnya antum berdoa di malam hari, ketika hujan turun antum ingin memohon kepada Allah, ketika di perjalanan antum ingin berdoa kepada Allah, menghadap kiblat. Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla, ila hadzal musalla. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar menuju tempat salat, yaitu lapangan yang luas. Yastasqi, beliau meminta kepada Allah diturunkan hujan, yang dikenal dengan salat atau doa apa? Istisqa. Fada'a, beliau mengucapkan doa wastasqi, lalu minta hujan. Sumastaqbil qiblata wa qala barida, beliau menghadap kiblat. Lalu kemudian beliau menyelempangkan selendangnya yang ada di lehernya itu ke pundaknya. Berarti Nabi ketika itu berdoanya menghadap ke arah kiblat. Sunnah dalam riwayat Imam Bukhari, istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata fada'a ala Quraisy.
Nabi pernah berdoa menghadap ke arah kiblat, lalu beliau berdoa agar Allah menimpakan kepada orang Quraisy yang menyakiti kaum muslimin sesuatu yang pantas bagi mereka. Ini etika yang ke-9. Sekarang yang asyirah berapa? 10. Raf'ul aidi. Raf'ul aidai fid du'ai, mengangkat dua tangan ketika berdoa. Qala Abu Musa al-Asy'ari, kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibtaihi. Nabi berdoa, pada saat berdoa aku melihat beliau mengangkat dua tangannya sampai aku bisa melihat ketiak beliau yang berwarna putih. Berarti Nabi mengangkat tangannya tinggi sampai kelihatan apa? Bukan begini, tapi Nabi angkat tangannya tinggi. Bukan seperti ini ya. Kalau ini doa istisqa. Kalau ketika doa istisqa tangannya lebih tinggi di atas kepalanya. Kalau selain itu ya kita berdoa tapi membuka apa namanya? Membuka ketiaknya. Diangkat supaya ketiaknya itu terlihat. Maksudnya seolah-olah ketiak itu terbuka begitu. Seolah-olah demikian. Buktinya tadi itu ketika Nabi berdoa terlihat oleh salah seorang sahabat warna ketiak beliau apa? Putih. Wa qala Ibnu Umar, kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, rafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadayhi wa qala Allahumma inni ubarri'u ilaika mimma fa'ala Khalid. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dalam keadaan berdoa, kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau mengucapkan doa, ya Allah, aku serahkan kepadamu apa yang akan dilakukan Khalid. Aku serahkan urusan ini kepadamu atas apa yang dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Rabbmu yang maha barakah lagi maha tinggi itu zat yang maha malu, pemalu, dan dia maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Allah malu dari seorang hamba tatkala berdoa dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Ayyarda safran khaibataini. Allah malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Azza wa Jalla kalau Allah tidak memberi apa-apa di saat dia itu meminta. Berarti dari sini harus menunjukkan kalau kita berdoa mengangkat tangan, insya Allah dijawab oleh Allah. Cuman dicatat, enggak semua tempat kita harus mengangkat tangan. Enggak semua tempat dalam doa kita mengangkat tangan. Wa raf'ul yadaini innama yakunu fid du'ail am. Kata beliau, mengangkat tangan di sini ini doa secara umum. Wa ma warada dalilu ala masyru'iyyati raf'il yadaini fihi, dan apa yang telah tetap dari dalil-dalil yang sharih tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika doa. Karafil yadaini fid du'a inda Safa wal Marwa, misalnya mengangkat kedua tangan di saat kita berdoa di atas bukit Safa dan juga berada di atas bukit Marwah. Yang sudah pernah haji atau umrah dia tahu ini. Mengangkat tangan. Wa fil istisqa, atau misalnya ketika hujan turun yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa nahwu dzalik, dan yang lainnya. Li'anna hunaka adiyatun la turfa'u fiha al-aidai mislu du'ai dukhulil manzil, karena di sana ada doa-doa yang kita tidak dianjurkan mengangkat tangan. Misalnya berdoa ketika memasuki rumah, wal khuruju minhu, keluar rumah, wa dukhulul khala, masuk kamar mandi, wal khuruju minhu, dan keluar dari kamar mandi. Tidak ada dalilnya mengangkat tangan. Demikian pula selesai salat 5 waktu, enggak ada hadis yang menyebutkan berdoa sambil mengangkat tangan, enggak ada. Padahal kita mengakui ibadah itu mesti ada apa? Ibadah itu mesti ada apanya, kawan? Contohnya. Nah, enggak pernah dicontohkan oleh Nabi ketika beliau selesai sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar dan semisalnya, lalu kemudian beliau berdoa mengangkat tangan, enggak dijumpai. Makanya penulis buku ini menyebutkan dan menyatakan kepada Imam bin Bas bahwa Imam bin Bas berpendapat mengangkat tangan setiap selesai sholat itu melakukan perbuatan yang mungkar, yang menyelisih apa? Sunnah. Ini menurut pendapat beliau demikian. Faham tuh? Kalau orang bertanya, apa Nabi selesai sholat nggak pernah doa, Ustaz? Doa. Cuma nggak ada contohnya ketika berdoa mengangkat apa?
Contohnya Ibnu Umar mengatakan ketika Nabi salat subuh, falamma faragha an salatihi, ketika Nabi telah selesai mengerjakan salat subuh, faqala, beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amal mutaqabbalan, dan amal yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ikhwati rahimanillah, ketika beliau melihat Rasulullah SAW berdoa sesudah salat subuh demikian itu tadi, tidak diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau melihat Nabi mengangkat tangan. Itu bukti bahwa selesai salat 5 waktu doa mengangkat tangan tidak ada asalnya. Fahim dong? Kalau ada orang mengatakan kenapa dilarang, kita jawab pertanyaannya bukan kenapa dilarang, mestinya pertanyaannya kenapa kamu lakukan. Karena ibadah itu kan dilakukannya karena ada perintah, ya kawan. Untuk misalnya sholat, bukan karena, pertanyaannya bukan kenapa saya dilarang sholat, bukan, pertanyaan kenapa kamu mengerjakan sholat. Ya, tentu antum akan menjawab ada perintahnya dari Quran. Nah begitu mestinya dia menjawab ada dalilnya dari hadis bahwa doa harus mengangkat tangan. Dijawab selesai sholat atau kapan? Enggak ada keterangan selesai sholat, cuman anjuran mengangkat tangan, tidak dikhususkan sesudah sholat. Fahim dong? Faham ini Bapak? Nah, begitu. Terakhir, as-siwaku wajud dzalika anna du'a ibadatun bil lisan fatandiful fami inda dzalika adabun hasan. Bersiwak, sikat gigi, bersihkan mulutnya. Karena berdoa ini seorang hamba menggunakan lisannya. Doa itu jangan cuma pakai hati saja, pakai lisan juga. Maka kalau manusia itu membaguskan bau mulutnya dengan cara bersikat gigi atau bersiwak, ini merupakan adab yang sangat baik. Makanya Aisyah, walihada ja'ati sunnatul mutawatirah bimasru'iyati siwaki lis salat. Makanya ketika ada orang mau salat, Nabi mensyariatkan sikat gigi dulu. Kata Nabi, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda salati wa fi riwayah wa wudu'ihi. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka ketika mereka itu mau sholat dan berwudu bersiwak dulu. Karena malaikat itu mendekat kepada orang tersebut, sampai menempelkan mulutnya ke mulut orang yang doa itu. Malu Pak, bapak-bapak kalau misalnya mulutnya bau bicara sama orang lain, malu nggak? Jujur Pak, malu nggak? Kalau nggak malu ini ya. Nah makanya, apalagi ini sama malaikat. Tentu kita lebih pantas merasa malu dengannya. Dakhalal isya, sudah masuk waktu isya. Sampai poin berapa ya Pak? Tolong diingat-ingat ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.